Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat tak terhingga dan tiada hati untuk kita di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat jasmani dan rohani. Sehingga kita bisa berkumpul di acara Seminar Nasional Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan saya Lailatus Safitri selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada hari ini dengan susunan 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Merdeka. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini sekaligus membuka acara pada seminar hari ini. Kepada Ibu Jazariah MPD dipersilahkan. Terima kasih. Lailatus Safitri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul meski dalam dunia maya di event seminar nasional puncak semester pendidikan anti korupsi untuk semester 7 PIAUD IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Profesor Dr.
Suyadi MPDI. Selamat datang Prof di di prodi kami di PIAUD IAIN Seknurjati. Ya, barangkali apa namanya kita sama-sama dari Jogja ya Prof ya. Terima kasih sudah berkenan untuk mengisi kegiatan di prodi kami. Kemudian ucapan terima kasih disampaikan pula untuk pengampu mata kuliah sehingga kegiatan perkuliahan ini bisa dikemas menjadi lebih menarik begitu. Tadi sudah disampaikan ada satu video hasil karya mahasiswa, begitu pula nanti mungkin ada beberapa karya yang lain. Yang kedua, tentunya teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini dan juga mungkin dari fakultas lain atau dari prodi-prodi lain atau dari universitas lain karena sepertinya ini sudah banyak yang dari luar juga. Semoga nanti bisa mengikuti kegiatan seminar ini dengan tuntas begitu sehingga mendapatkan ilmu yang utuh dari praktisi pendidikan anti korupsi Bapak Prof kita, Bapak Profesor Suyadi. Terakhir, semoga event yang kita adakan ini memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk mahasiswa kami, namun juga bisa lebih luas lagi. Sehingga alhamdulillah kegiatan ini juga sudah di live YouTube kan ya Bu Ulfa, Bu Maulidia Ulfa? Sudah live YouTube sehingga bisa dinikmati sama yang lain begitu sehingga kemanfaatannya menjadi lebih luas. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk hari ini, kegiatan seminar nasional resmi saya buka secara resmi dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fitri yang telah memandu acara awal. Ya, sama-sama Mbak. Mungkin sebelumnya kita akan dengarkan dulu ya sambil menonton video karya mahasiswa semester 7 dan akan sedikit ada sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Kepada Bunda Maulidia Ulfah, saya persilahkan. Sinyal Bunda mungkin kurang bagus, silahkan kepada Bunda Ayu terlebih dahulu. Suara saya terdengar? Terdengar ya. Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita ucapkan salam ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ucapkan terima kasih yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul ya dalam acara seminar. Luar biasa sekali. Sebelumnya izinkan saya menyapa teman-teman yang ada di sini. Yang terhormat ada Ibu Kajur dan juga Sekjur jurusan PIAUD IAIN Seknurjati Cirebon beserta jajaran dosen lainnya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kemudian juga saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Suyadi dari Universitas Ahmad Dahlan yang telah hadir bersama kita untuk sharing ilmu yang sangat luar biasa ya. Beliau pengalaman di bidang pendidikan anti korupsinya sudah sangat banyak. Jadi mari kita pelajari ilmu yang sebanyak-banyaknya dari beliau. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Ulfah, rekan yang juga mengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi ini sehingga puncak tema ini bisa terselenggarakan dengan baik. Dan tentunya ini terselenggarakan dengan baik dengan bantuan teman-teman mahasiswa ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sangat luar biasa ya. Oke, dan juga kepada para peserta yang saya lihat banyak sekali dari lingkungan kampus lain gitu. Selamat datang dalam seminar
yang merupakan puncak tema dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Nah, tapi di sini saya ingin sekilas balik ya, mereview hasil dari perkuliahan kami. Jadi kalau bicara terkait dengan korupsi itu merupakan salah satu yang memang tidak ada habisnya, seru gitu ya, seru sekali. Nah, saya masih sangat ingat betul ada salah satu mahasiswa ketika presentasi dia menyampaikan sebuah quote gitu ya, yang mana quote itu menyebutkan bahwa korupsi di negara kita itu ibarat warisan haram gitu ya, yang mana warisan tersebut adanya tanpa surat wasiat. Jadi berlangsung secara turun temurun. Sekaligus memang di negara kita sudah ada aturan hukum yang berlaku, tapi korupsi memang terus selalu ada dari setiap orde gitu ya, datang silih berganti. Jadi memang korupsi di Indonesia itu seperti warisan budaya yang memang turun temurun. Nah, dari hasil review jurnal teman-teman juga banyak ditemukannya setiap tahunnya ada saja kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia. Sehingga memang sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi itu masih menjadi PR bagi setiap stakeholder, baik itu pemerintah, kemudian juga pada masyarakat, dan juga kita ya, mahasiswa gitu di lingkungan pendidikan tinggi, serta memang PR-nya adalah untuk penanaman korupsi pada lingkungan pendidikan lainnya, termasuk pada pendidikan anak usia dini. Nah, kalau mereview kembali, banyak ya faktor-faktor dari korupsi ini. Teman-teman juga sudah pelajari di materinya gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa korupsi itu, kalau kita melihat dari sifat dasar manusia memang sudah dilahirkan dengan salah satu dengan sifat positif dan sifat negatif. Nah, salah satunya memang yang sudah ada dalam diri manusia itu bahwa setiap manusia pasti tidak akan pernah puas dengan pencapaiannya. Jadi seringkali itu menjadi salah satu faktor penyebab korupsi, ketidakpuasan individu, kemudian menjadikan dirinya menjadi serakah. Dan apabila kita melihat dari beberapa faktor terjadinya korupsi ini dari teorinya Jack Bolonch. Jadi ada teori Gowan yang mana penyebab korupsi itu adanya karena greedy, yaitu keserakahan. Balik lagi ya tadi ke sifat dasar manusia itu bahwa memiliki sifat keserakahan, sehingga memang itu menjadi salah satu faktor dari korupsi. Kemudian yang kedua itu ada opportunity, yaitu adanya kesempatan. Jadi adanya kesempatan untuk melakukan praktik tindak pidana korupsi ini gitu. Nah, biasanya yang melakukan korupsi ini adalah para pemangku kebijakan. Jadi orang yang sudah memiliki kuasa terhadap salah satu kebijakan. Nah, biasanya ini memiliki kesempatan yang lebih tinggi dalam melakukan kasus korupsi. Apalagi kan ada ini berkaitan dengan yang ketiga gitu ya, adanya gaya hidup yang kemudian menjadi kebutuhan kita untuk menjadi lebih tinggi. Makanya ini juga bisa menjadi salah satu faktor dari adanya korupsi ini. Dan yang terakhir, needs yang terakhir itu ada X, pengungkapan. Nah, jadi berbagai upaya terkait pemberantasan korupsi ini banyak dilakukan ya. Di pemerintah sendiri memang sudah ada badan terkait dengan korupsi ini, KPK gitu ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian juga di dalam stakeholder yang lainnya, pendidikan anti korupsi mulai banyak digelurkan. Salah satunya di pendidikan tinggi ya. Jadi banyak kampus yang memang punya mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, sehingga diharapkan adanya perubahan di dalam mahasiswa, karena mahasiswa sendiri kan dianggap sebagai agent of change ya, jadi diharapkan mahasiswa memberikan banyak perubahan. Tidak hanya itu, pendidikan anti korupsi juga sebetulnya sudah dimulai diajarkan sejak dini, salah satunya dengan penguatan pendidikan nilai-nilai karakter pada anak. Ini juga sudah tertanam di dalam kurikulum yang terbaru ya.
adanya P5. Jadi memang bisa ditanamkan melalui penguatan pendidikan karakter pada anak. Tentunya dengan mengajarkan seperti jujur, kemudian juga empati kepada orang lain. Nah, itu juga perlu diajarkan kepada anak agar apa? Agar anak memiliki karakter yang kuat sehingga perilaku-perilaku korupsi nantinya tidak akan muncul. Baik, dari saya tidak panjang-panjang ya, sekian. Nah, nanti akan banyak dibahas oleh Prof. Suyadi. Jadi kepada Prof nanti silahkan untuk banyak berbagi sharing ya. Terima kasih Prof. Sebelumnya saya kembalikan kepada mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Yayu yang sudah sedikit memberikan kata-katanya tadi. Untuk selanjutnya yaitu mungkin penayangan video terlebih dahulu ya. Silakan kepada hostnya, Ceciliana, untuk menayangkan video-video hasil karya. Sing you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Saya Ceciliana Raisya Rosiana. Saya Alif Chandra Fadila. Dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi akan mempersembahkan tema yang berjudul Mata Uang Tak Terlihat. ya, ada apa? Saya mau ngobrol sebentar bisa? Bisa, boleh, silakan duduk ya. Ini tempat dulu. Apa saran? Ulil, saya percaya bahwa semua bukti ini akan mengungkapkan semua kebusukan yang ada di kota ini. Saya butuh kamu. Saya Minas untuk segera selesaikan. Yuk, kita selesaikan sekarang. Wajah, Ibu Inspektor, ini ada surat dari Ibu Sarah. Dia akan melaporkan bahwa adanya tindakan apa tadi? Bukti-bukti bahwa bahwa ada kebusukan di kota kebusukan ini. di kota ini. Jadi ini pengusaha untuk membantu dia, Ibu Sarah. Ini Ibu. Oke, terima kasih. Ini yang selama ini saya cari peluang untuk membuka kebusukan mereka. Oke, kita akan bekerja sama. Siap, kita harus bekerja sama. Sini, ayo Bu. A few moments later. Coba sini lihat dulu. Ini kita sudah selesai ya Bu ya. Iya. Kita sudah selesai, sudah beres menyelesaikan masalah korupsi ini. Makanya
Kita sangat bangga harus bisa menjadi orang yang alhamdulillah Ibu, kita sudah selesai menyelesaikan masalah ini. Semoga mata uang yang tak terlihat ini harus memberantas semua kota ini agar ini menjadi kota harapan kita semua. Jadi untuk inspektor saya Sangat berterima kasih sama dengan kami. sudah ada pembukaan selesai kita menyelesaikan. You think I don't want you? There are doors that we can walk through. untuk ngisi Oke, di absen dulu. Ayu Indah Novita. Rika Fadila. Fitriatul Wahidah. Oke, hadir semua ya. Ini kelas 7B ya. Sebentar, pelajaran anti korupsi ini ya. Coba dicek dulu dokumennya. Silakan Mbak Ayu untuk kirim link yang sudah diberikan ya. Kasih tahu teman-temannya. Ya, Bu. Lainnya sudah dibuka? Sudah. Ya. Coba dibuka. Tugas 1 ada apa? Ya, tugas 2? Review. Yang terakhir itu ada tugas video ya. Nanti itu terakhir. Tugas pertama mengisi kuis. Aduh, kalian udah ngantuk ya? Oke, sebelum ke tugas 1, ice breaking dulu ya. Di sini ada yang tahu ice breaking apa itu? Coba berdiri semuanya. Berdiri ya. Kalau ibu bilang up, tangannya ke atas semuanya up. Coba. Oke. Kalau web kayak gini ya. Web. Kalau boom kayak gini. Boom. Oke. 1, 2, 3. Web, boom, up, web, boom, 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 web, 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 up, 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 web, 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 boom, up, up, web, boom, 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 web. Kalau biar gak ngantuk ya. Oke, mulai lagi ke tugas pertama. Di sini ada kuis. Nah, nanti di sini kerjain sendiri-sendiri, oke? Ya. Nanti batas minimal pekerjaan minggu depan dikumpulkan di Google Drive terakhir pukul 23.59. Nanti kurang untuk mengakhiri pertemuan perkuliahan hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Oke, segitu saja dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kembali lagi minggu depan ya. Ini mau jurusan, nanti tolong kerja ambilin absennya ya, ke atas. Oke, dadah. Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di luar panas banget.
2 menit. Oke. 1 menit lagi. Udah? Udah ya? Belum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa namanya? Oke. Tugasnya udah kan? Udah. Buat tugas minggu depan ya, jangan lupa dikerjakan. Ada di Google Drive, nanti bisa dicari ya. Oke. Hari ini kita terlebih dahulu. Oke? Sebelum diakhiri ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, karena tadi sudah dijelaskan dan sudah dituliskan sama teman-teman ini, sebutkan apa arti dari korupsi. Silakan, Jung. Ya, tiga. Korupsi adalah perbuatan yang tidak baik karena merugikan orang lain dan mengambil hak orang lain. Oke, baik apa sudah dijelaskan juga. Hadiahnya ada. Oke. Udah ya, itu aja. Intinya korupsi adalah mengambil hak orang lain. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Mau kemana Fitri? Saya mau pulang, Bu. Kenapa tadi nggak masuk mata kuliah Ibu? Saya bangunnya telat. Terus kenapa nggak ngerjain yang kemarin? Oke, udah sini duduk dulu yuk. Oke, Ibu mau tanya nih sama Fitri, kenapa Fitri nggak ngerjain tugas minggu kemarin? Udah tahu tugas itu penting banget Fitri. Itu 25%-nya bisa masuk ke penilaian Fitri. Kemarin Fitri kemana? Segitu, Bu. Saya kan udah kerja, Bu, kuliahnya. Nah, semalam segitu ada liburan dari tempat kerja. Jadi paginya itu siangnya. Oke, berarti Fitri kerja ya, beneran kerja. Beneran, Bu. Kerjanya di mana? Di kopi shop. Di kopi. Sebenarnya kerja itu emang bagus Fitri, itu membantu finansial keluarga Fitri kan, betul? Ya, tapi sayangnya, jadi Fitri terbengkalai kuliahnya. Itu tugas yang kemarin udah lama banget diberikan minggu kemarin, tapi Fitri jadinya lupa. Nah, sebaiknya Fitri boleh kerja. Jadi Fitri harus pintar-pintar bagi waktunya. Kalau waktunya kerja boleh Fitri kerja, tapi Fitri juga jangan lupa sama kewajiban Fitri yang pertama, akademi Fitri yaitu kuliah. Oke? Oke, Bu. Kita minta maaf ya, Bu. Oke, ya Ibu maafin. Tapi untuk kali ini aja ya, untuk tadi jangan diulang lagi. Oke, yaudah Ibu mau pulang ya. Oke, jangan diulangi lagi ya. Hati-hati, Bu. Ya. Oke, duluan ya. Baiklah, sekian video yang dapat kami tayangkan. Mungkin akan ada sedikit pesan yang akan disampaikan. Mengerjakan tugas adalah salah satu kewajiban seorang mahasiswa. Dan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PIAU 7B akan menampilkan video konten anti korupsi yang bertemakan berperilaku jujur. Dengan tokoh, saya Siti Sania sebagai bendahara, saya Lutfi Nurdina sebagai teman sekelas, dan saya Rika Badila sebagai teman sekelas. Selamat menyaksikan. Hari ini hari apa ya? Oh iya, hari Rabu. Hari Rabu kan waktunya anak-anak bayar kas ya? Lutfi? Halo, Assalamualaikum. Oh iya, ini saya ada di taman. Sini aja ya. Oke. Ditunggu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Aku mau bayar uang kas nih.
Wah iya nih, kamu udah lama nih nggak bayar-bayar uang kas ya? Apa? Aku udah bayar terus. Masa iya? Coba lihat. Mana Lutfi? Coba ada nggak? Oh, ini nih. Berapa? Coba dihitung. 1, 2. Woi bro. Apa kabar bro? Alhamdulillah. Mau kemana? Mau ke kampus biasa. Anak rajin nih, saya dong. BTW aku belum bayar uang kas ya. Wah, pantesan nih. Jadi aku berapa nih? Nih, lihat sendiri. Ini 3 minggu nih. Berapa tuh? Kamu bikin sendiri dah, Kak. Oh 15 ya? Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. 15 ya? Ya, diterima ya, Kak. Oke. Tuh, ditulis ya, Kak. Oke. Oke, siap. Makasih ya. Ya, duluan ya. Hati-hati. Panas banget ya. Aku haus nih. Kalian mau beli minum nggak? Ayo beli minum yuk. Yuk. Enak banget nih siang bolong gini. Iya, yang dingin-dingin. Ya, gas. Ayo. Mau beli es krimnya rasa apa? Strawberry. Ih, melon aja deh. Dompet aku kemana ya? Jangan-jangan aku nggak bawa dompet. Atau ketinggalan di sana ya? Cari dulu lah. Uang aku kemana? Aku pakai uang kas aja ah. Lazimi kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran, dan tinggalkan kebohongan walaupun di depan matamu keberhasilan. Jauhi dusta, karena dusta akan bawa kepada perbuatan buruk, pelanggaran, dan perbuatan buruk akan bawa ke dalam api neraka. Astagfirullahaladzim. Mikir apa ya Allah? Maafin aku ya Allah. Untung aku inget. Dan jaga kepercayaan orang lain dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, itu video-videonya sangat bagus-bagus dan kreatif sekali ya. Coba kita beri aplaus yang online. Tepuk tangan dulu dong buat videonya. Pada diaktif sekarang. Alasannya kan cuma sempat gelap. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG. Yang terhormat, yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Asep Mulyana MSI. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Bunda Jazaria MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah anti korupsi Bunda Maulidia Ulfa dan Bunda Yayu Mega Purnamasari MPD. Yang saya hormati para peserta Seminar Nasional Pendidikan Anti Korupsi dan tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan saya semester 7 yang sedang menjalani ujian akhir mata kuliahnya. Semoga dimudahkan dalam menjalankan tugasnya dan mengerjakan tugasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan saya Ina Kidatul Wahidah sebagai moderator yang akan memandu seminar nasional pada hari ini. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri yang akan disampaikan pada hari ini. Nama lengkap, Profesor di SPDI MPDI, tempat tanggal lahir Sleman 7 Agustus 1982. Jenis kelamin laki-laki dan fungsional Profesor. Email suyadi@mpai.wad.acit.id. Nomor teleponnya bisa dicatat ya, barangkali ada keperluan 085 328 093 5672. Program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Mata kuliah yang diampunya, yang pertama Neuroscience Pendidikan Islam, yang kedua Ilmu Pendidikan Islam, yang ketiga Inovasi Pendidikan Islam, yang keempat Seminar Proposal Tesis. Riwayat pendidikan S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nggak usah dibaca semua Mbak, nanti jenengan baca CV saya sampai selesai, belum selesai bacanya. Oh, siap Pak. Mungkin langsung saja ya. Langsung saja kepada Bapak Profesor Dr. Suyadi SPDI MPDI, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke. Yang saya sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati ada Bu Kajur, ada Bu Sekjur, ada dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi, calon Dr. Maulidia Ulfa yang sebentar lagi ujian terbuka ini. Adik-adik mahasiswa yang penuh semangat, video-videonya bagus sekali, inspiratif. Saya terkesan dengan luaran mata kuliah video di mata kuliah ini. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya bisa bersilaturahmi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang selama ini saya sering ke IAIN, tapi di program pasca, di pasca sarjana. Nah kali ini saya menyapa di program studi S1 PIAUD, betul ya? Pendidikan Islam Anak Usia Dini, betul ya? Betul Bapak. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Saya menyiapkan materi agak banyak dan semuanya pengalaman saya melakukan penelitian, pengabdian, pengadilan, ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, sehingga slide saya mungkin hanya luaran-luaran saja, tetapi saya kira nanti akan cerita banyak di balik itu. Tadi moderator sudah menyampaikan biografi saya, tapi kalau CV yang saya berikan itu dibaca semua sampai jam 3 belum selesai nanti. Oleh karena itu saya perkenalkan singkat saja, karena ini temanya pendidikan anti korupsi, mungkin profil yang pertama itu saya penyuluh anti korupsi ya. Nah, ini yang pertama ini. Saya penyuluh anti korupsi KPK sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian di Lamdik saya asesor Lamdik. Kemudian di UAD saya diamanai sebagai Kaprodi S2 PAI. Ada prodi PAUD tapi tidak ada Islamnya, jadi umum gitu ya. Kemudian penghargaan, ini ada saya periset terbaik di UAD tahun 2021, bidang sosial humaniora. Kemudian peraih lebih dari 100 hak kekayaan intelektual. Jadi kalau video-video tadi didaftarkan haknya, saya kira Prodi PAUD akan kaya dengan sertifikat kekayaan intelektual. Kemudian saya pernah meraih hibah penelitian dari Kemendikbud. Ini Kemendikbud ya, bukan Kemenak ya. Sejak tahun 2019 sampai 2023, alhamdulillah berturut-turut terus-menerus. Beberapa kali sempat double, hanya skema yang berbeda karena memang memungkinkan untuk itu. Pengabdian juga sama, tentang dua-duanya penelitian maupun pengabdian ini tentang pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam. Ada berbasis neuroscience-nya. Jadi saya menganyam 3 keilmuan ini antara pendidikan Islam, kemudian anti korupsi, lalu neuroscience. Nah, saya kira ini anyaman yang sangat menarik, sehingga tahun 2003, tahun ini saya adalah satu-satunya dosen PAI dari Kemenak, tetapi yang mendapat penghargaan atau pemenang award dari Kemendikbud di tingkat nasional ya. Jadi saya pemenang academic leader Kemendikbud bidang sosial humaniora tahun 2023. Jadi nama sempat viral kemarin karena saya dosen Kemenak tapi dapat award-nya dari Kemendikbud gitu ya. Karir saya 2012 saya dosen pertama kali 2012 AA, kemudian lektor 2017, lektor kepala 2020 dan guru besar 2020. Jadi baru tahun ini saya guru besar. Nah itu perkenalan singkat. Kemudian karena ini prodinya prodi PAUD, saya kira perlu saya sampaikan ada 2 produk pemikiran, produk paham agama yang diproduksi oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang dari Muhammadiyah itu namanya Fikih Anti Korupsi, terbit tahun 2006. Sementara yang Nahdlatul Ulama itu Jihad Nahdlatul Ulama melawan korupsi tahun 2012. Artinya kalau di Indonesia ini ada 2 organisasi sosial keagamaan terbesar, NU dan Muhammadiyah, dua-duanya sudah punya produk paham agama yang resmi untuk melawan korupsi. Jadi di bukunya Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, korupsi itu adalah syirik akbar. Ngeri ya fatwanya ya. Jadi ulama Muhammadiyah itu berfatwa bahwa korupsi itu syirik akbar. Ini tolong dicatat ini. Jadi bukan lagi dosa besar. Nah, kalau dalam Jihad Nahdlatul Ulama itu fatwanya korupsi itu dosa yang sangat besar, setara dengan syirik, bahkan lebih besar dari itu. Artinya apa? 2 organisasi sosial keagamaan ini yang mewarnai religiusitas bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa korupsi itu perbuatan yang melanggar agama, dan prodi
keagamaan termasuk pendidikan Islam anak usia dini punya beban moral untuk berpartisipasi aktif melakukan pencegahan korupsi sesuai bidang keilmuannya. Nah, saya kira ini sumber dokumen penting untuk kita kutip dalam karya kita. Nah, di Muhammadiyah itu lebih lebih masif lagi, karena Muhammadiyah itu punya 10.000 lembaga pendidikan dasar dan menengah, bahkan lebih kalau di TK ABA itu 20.000 sendiri. Jadi lebih dari 20.000 lembaga pendidikan anak usia dini namanya TK ABA. Jadi kalau TK ada nama TK ABA itu mesti Muhammadiyah. Kemudian di jenjang pendidikan dasar menengah lebih dari 10.000 dalam bentuk SD, SMP, SMA, madrasah dan SLB itu lebih dari 10.000. Nah, melalui MOU ini Muhammadiyah sudah berkomitmen untuk menerapkan pendidikan anti korupsi di seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia di semua jenjang. Wah, ini saya kira luar biasa. Jadi KPK dan Muhammadiyah sudah menandatangani MOU untuk menerapkan pendidikan anti korupsi di seluruh sekolah Muhammadiyah semua jenjang di seluruh Indonesia. Lalu yang sebelah kiri itu ada peraturan gubernur yang saya kutip dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemarin saat marah ketika Ade Armando bilang dinasti karena ternyata seorang jurnalis Ade Armando nggak ngerti undang-undang keistimewaan. Nah, ini tolong beda dinasti dengan kalau Jogja itu legal karena undang-undang keistimewaan mengharuskan begitu. Sama dinasti itu bukan tidak legal ya, bahkan ilegal. Jadi sudah ada 26 peraturan gubernur tentang implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah luar biasa. Jadi pergubnya sudah ada, peraturan gubernurnya itu sudah ada. Nah, saya kira ini landasan yuridis dan landasan ideologis, bahkan landasan religius sudah lengkap untuk menerapkan pendidikan anti korupsi. Jadi tidak lagi alasan kita untuk mengelak untuk mengelak dari pendidikan anti korupsi, karena dari sisi yuridis sudah sangat kuat. Undang-undang anti korupsi juga, undang-undang tindak pidana korupsi juga mewajibkan adanya pendidikan anti korupsi. Kemudian 26 pergub mewajibkan itu, dan Ormas sudah kerjasama dengan KPK. Meskipun ini ketuanya waktu itu bukan Firly ya. Saya kadang-kadang sebagai penyuluh anti korupsi itu gimana ya, sangat sedih ketika pimpinan KPK justru kena OTT, jadi menyedihkan sekali. Baik, nah saya masuk ke sini, saya bawa dulu neuroscience. Jadi saya memang bidangnya sebenarnya di neuroscience ini, nilai pendidikan Islam, yang selalu saya bawa baik dalam riset, pengabdian, pengajaran, tentu pendidikan Islam. Jadi dulu hanya neuroscience pendidikan Islam, kemudian berkembang dalam riset menjadi menjadi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran agama Islam berbasis neuroscience. Jadi saya memang menganyam 3 bidang ilmu itu, antara PAI, pendidikan agama Islam, pendidikan anti korupsi, dan neuroscience. Jadi ini anyaman yang kemarin oleh para reviewers sangat diapresiasi, karena latar belakang agama ternyata bisa menyeberang lintas bidang ilmu seperti yang kita lakukan ini. Nah, ada alasan yang sangat kuat di dalam buku ini mengapa PAI itu perlu mempelajari neuroscience. Salah satunya pernyataan David Sousa yang menyebutkan bahwa meskipun pendidik bukan pakar otak, tapi pendidik adalah satu-satunya profesi yang pekerjaannya setiap hari mengubah otak. Nah, saya kira ini pernyataannya sangat bagus, karena ternyata siswa belajar, termasuk mahasiswa belajar itu otaknya berubah. Bukan berubah dalam pengertian dari kecil menjadi besar atau dari besar menjadi kecil ya. Tapi jumlah jaringan sistem sarafnya itu berubah. Semakin banyak mahasiswa itu belajar, semakin banyak siswa itu belajar, maka semakin
cerdas otaknya. Sehingga kalau dulu ada anekdot otak orang Indonesia itu masih original karena belum dipakai, gitu ya. Ternyata itu nggak benar. Karena otak yang original, otak yang tidak pernah dipakai, alias otaknya para pemalas, itu ternyata yang nggak bagus. Jadi kalau mahasiswa itu kerjaannya hanya makan, tidur, di kos, makan, tidur, di kos, itu ternyata otaknya nggak bagus. Nah, ini temannya temannya David Sousa ini, sejawatnya David Sousa, Robert Singleton, dia mengatakan bahwa selama berabad-abad ya, pendidik mengubah otak tanpa pengetahuan tentang otak sama sekali. Ini saya kutip dalam buku ini, dan itu menjadi landasan keilmuan atau landasan akademis yang sangat kuat bagaimana membangun epistemologi neurosains pendidikan Islam di Prodi PAI. Nah, saya mencoba untuk masuk di sini. Saya dulu pernah menulis juga buku tentang teori pembelajaran anak usia dini dalam kajian neurosains. Ini ada neurosainsnya di bawah sini ya, ada dalam kajian neurosains. Ini saya kutip dari bukunya Taufik Pasyak sebenarnya, bahwa otak koruptor itu ternyata hanya normal tetapi tidak sehat. Jadi otak koruptor, saya ulangi lagi ya, otak koruptor itu hanya normal tetapi tidak sehat. Sehingga apa? Di pendidikan itu sebenarnya tidak istilah mencerdaskan itu identiknya menyehatkan. Jadi kalau hanya normal, saya kira ketika lulusan pendidikan tinggi otaknya hanya normal, kemudian menjadi pejabat publik, maka resiko korupsinya besar. Tadi sudah ada teori GON tadi dari Buka Prodi, opportunity dan need, ya, teori GON itu. Otak yang normal lemah sekali untuk merespon. Jadi semua otak normal pasti akan terkena teori GON ini. Tapi otak yang sehat dia akan punya antisipasi untuk menghindari teori GON itu. Nah, saya menulis buku tentang teori pembelajaran anak usia dini ini dalam kajian neurosains untuk menyehatkan otak peserta didik, otak siswa atau otak anak usia dini. Nah, mengapa ini di TK ya? Mungkin banyak orang yang bertanya. Ini saya penelitian saya di Kepulauan Bawean. Dulu ketika saya laporan kemajuan dan laporan PKM ditanya, mengapa ini penelitian tentang anti korupsi, tetapi lokasinya di TK, tidak di anggota dewan, nah, kira-kira gitu pertanyaannya. Rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian, perlu diketahui bahwa Presiden Indonesia tahun 2070-2080 sekarang ini sedang belajar di TK. TK mana kita tidak tahu. Tetapi kita sebagai akademisi wajib untuk menyiapkan kader bangsa yang berkarakter anti korupsi. Jadi kalau sekarang generasi bangsa, anggota legislatif, dan lain-lain, ketika korupsi baru ditangkap, maka kasus-kasus korupsi akan terus bermunculan. Kecuali kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Sebelum kasus korupsi itu terjadi, kita siapkan generasi bangsa yang berkarakter anti korupsi. Sehingga ketika dia menjadi pejabat publik, penyelenggara negara, meskipun ada teori GON tadi, maka dia akan kebal dari teori GON itu. Meskipun tiga itu menyerang ya, keserahan, kebutuhan dan peluang itu ada, tapi dia tidak akan masuk di tiga perangkap itu. Nah, atas dasar alasan itulah ya saya bersama teman-teman di Universitas Ahmad Dahlan ini dan juga jaringan penyuluh anti korupsi di Indonesia melakukan upaya-upaya intervensi bagaimana menyiapkan otak sehat kepada peserta didik sejak dini sehingga dia siap menjadi generasi bangsa yang berkarakter anti korupsi. Ada teori Thomas Lickona yang sudah teruji sangat sahih ya. Dia mengatakan bahwa
ruang-ruang sidang anggota dewan di masa depan itu direpresentasikan oleh ruang-ruang kelas anak-anak TK. Ini kan menarik sekali ini. Jadi kalau ruang-ruang kelas anak TK itu dipenuhi dengan mainan-mainan yang berterbangan, kursi-kursi yang berserakan, ujaran-ujaran kebencian, maka 40 tahun kemudian ketika anak itu besar, seperti itulah ruang sidang anggota dewan di masa depan. Wah, ini menarik sekali. Dan ini sudah terbukti beberapa kali anggota dewan kita sidang ada sandal dilempar, ada hujatan, ada makian, ada sabotase, dan seterusnya. Artinya apa? Ruang-ruang kelas anak-anak kita itu merepresentasikan ruang-ruang sidang anggota dewan di legislatif tahun 2070-2080 nanti. Nah, kalau kita tidak bisa mengkondisikan ruang-ruang kelas itu dengan karakter anti koruptif tadi atau perilaku anti koruptif tadi, mungkin saya perlu bedakan istilah ini ya. Korupsi itu memang kejahatan, itu biasanya dilakukan oleh pejabat publik. Tapi kalau di sekolah itu perilakunya yang koruptif. Jadi perilaku koruptif beda dengan kejahatan korupsi. Perilaku koruptif itu ya membolos, berbohong, dan seterusnya, itu perilaku-perilaku koruptif itu. Oleh karena itu tanggung jawab pendidik, ya, maka video tadi saya sebenarnya menunggu video tadi yang latarnya itu di TK. Nah, saya tunggu belum ada. Nanti mudah-mudahan bisa dibuat pendidikan anti korupsi, tapi settingnya di TK, gitu ya. Ini saya dulu tahun 2019 saya melakukan penelitian di Kepulauan Bawean, jadi dari Sragen. Dari Gresik ya, dari Gresik itu nyebrang 3 jam dengan kapal cepat atau dengan pesawat baling-baling itu 40 menit. Kalau kapal besar itu 8 jam. Nah, saya 3 tahun di sana membentuk namanya awalnya itu sentra anti korupsi. Tapi di TK-TK terma anti korupsi itu ditolak oleh mereka. Jadi mereka nggak mau menerima term anti korupsi itu. Tapi konsepnya menerima, tapi istilahnya menolak. Kemudian mereka membuat sentra yang beraneka ragam. Ada sentra kejujuran, di sini ada ini, ada sentra kejujuran, ada sentra apa ya, sentra kejujuran, sentra qanaah gitu ya. Kemudian sentra apa lagi? Jadi sentra imtak. Jadi ada sentra imtak di situ. Artinya apa? Istilah anti korupsi di prodi PIAUD mungkin perlu dicarikan istilah lain yang bisa diterima oleh kalangan akademisi PAUD atau praktisi PIAUD gitu ya. Bisa kejujuran, bisa qanaah, bisa integritas atau yang lain. Nah, saya melakukan ini 63 ada 63 lembaga pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini di sana, dan semuanya sudah memiliki sentra anti korupsi dengan nama yang beragam tadi. Ada sentra qanaah, ada sentra kejujuran, ada sentra integritas dan lain-lain. Dan itu sudah saya publikasikan di International Journal for Innovation, Education and Research tahun 2020 ya, tahun 2020. Nanti bisa di googling artikel ini. Jadi kami 3 tahun melakukan penelitian itu di Kepulauan Bawean. Nah, ini kami juga sudah menulis sebenarnya buku, coba ya ini, buku pendidikan karakter anti korupsi. Jadi ini semuanya judulnya buku karakter pendidikan karakter anti korupsi, cuma subjudulnya yang beda-beda. Sebenarnya TK ada 12 judul di TK, cuma sampai sekarang belum terbit. Yang terbit justru yang SD, SMP, dan SMA, semuanya ada 12, dari kelas 1 sampai kelas 12 SMA. Hanya temanya yang berbeda-beda. Yang kelas 1 itu mungkin yang paling mudah diingat judulnya, PKAK P5, P judulnya Aku Pahlawan Kejujuran, nah, gitu ya. Jadi pahlawan kejujuran, istilah yang menarik untuk kalangan mereka.
Ini terbit di Undecided edisi revisi tahun 2022, jadi belum lama buku ini. Nah, di buku ini saya mengidentifikasi perilaku koruptif dari anak-anak, remaja, dewasa itu seperti apa. Ini saya contohkan ya. Jadi perilaku koruptif, apalagi dalam konteks anak usia dini, itu tidak identik dengan mencuri uang ya. Mungkin itu masuk kejahatan, tapi di TK itu enggak gitu. Jadi ada korupsi versi KPK, tapi juga ada korupsi versi kita-kita. Nah, ada buku khusus, ada buku saku yang diterbitkan KPK yang membahas itu. Dua buku saku ya, satu korupsi versi KPK dan korupsi versi kita. Nah, kemudian terbit buku saku lagi, memang konsepnya buku saku, judulnya Pahami Dulu Baru Lawan, gitu ya. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak salah sasaran. Artinya perilaku koruptif berbeda dengan kejahatan korupsi. Nah, untuk kalangan pendidikan ini, karena lapar, dia akan mengambil makanan sangat banyak. Jadi nanti bisa dites ketika anak-anak itu makan siangnya mungkin dilebihkan sedikit. Nah, kemudian kita siapkan makan banyak, lalu anak-anak itu kita minta ambil sendiri-sendiri. Nah, ternyata 80% anak itu akan mengambil makanan yang sangat banyak. Tetapi faktanya hampir seluruh di antara mereka itu tidak menghabiskan makanan yang diambil itu. Dan itu adalah bagian dari perilaku koruptif. Nah, gitu ya. Jadi nanti cek mahasiswa itu kalau jajan di kantin atau kalau sedang makan prasmanan ya, yang sedang misalnya menghadiri acara-acara harlah, acara-acara milad, acara-acara mungkin walimahan temennya mungkin ya, prasmanan dia ngambil sedikit atau banyak dan habis atau tidak. Nah, gitu. Bagi mereka yang mengambil makanan banyak tapi ternyata tidak dihabiskan, maka itulah indikator paling mencolok otaknya baru normal tapi belum sehat. Karena nafsunya besar tapi ternyata kapasitasnya kecil. Dan lain-lain. Saya kira ini banyak, termasuk pemborosan energi di siang hari, kita menyalakan lampu berlebihan, itu bagian dari pemborosan perilaku koruptif itu. Karena alam semesta sudah menyediakan surya, tetapi kita bisa masih mengkonsumsi lampu. Dan seterusnya ini membuat alat deteksi gelombang otak perilaku koruptif. Ini riset masa depan yang revolusioner. Karena teorinya itu sudah jelas bahwa otak koruptor hanya normal tapi tidak sehat. Oleh karena itu membuat alat yang bisa memfalsifikasi, membedakan gelombang otak seseorang itu normal atau sehat. Kalau dengan alat ini teridentifikasi otaknya normal, maka dia akan beresiko korupsi lebih besar. Sementara kalau dengan alat ini teridentifikasi otaknya sehat, maka resiko korupsi itu kecil. Sehingga harapan kami nanti di TKT 9 ini baru TKT 3 ini. TKT itu tingkat keserap-terapan teknologi. Jadi kalau di Kemendikbud, riset-riset Kemendikbud itu semua penelitian diukur dengan TKT 1 sampai 9. Nah, riset kami ini baru TKT 1 sampai TKT 3. Nah, harapan kami ketika alat ini lolos sampai uji TKT 9, maka bisa diterapkan sebagai kebijakan nasional. Jadi misalnya kalau ada tes jabatan publik gitu ya, direktur atau itu maka harapan kami begitu. Jadi meskipun tes wawancara lancar, tes terus lancar, tapi ketika tes dengan gelombang otak ini terindikasi mayor sebagai otak normal, maka harus dicegah, karena itu nanti kalau dilanjutkan beresiko korupsi lebih besar. Nah, ini alatnya. Kami beri nama istilah neuro anti corruption. Ini patennya sudah tiga paten yang granted dari
alat ini, desain industrinya satu, ini desain industri. Desain industri dari alat deteksi gelombang otak anti korupsi itu. Ini publikasinya, jadi tadi patennya, jadi mungkin ini sekaligus menjadi ritme akademik kita bahwa pertama kali itu bukan publikasi ternyata, tapi paten dulu. Setelah paten baru publikasi. Nah, saya kira ini ideal. Paten dulu, minimal terdaftar ya. Terdaftar kita punya nomor pendaftaran paten. Jadi setelah itu ada pemeriksaan substantif, kita diminta untuk revisi substantif, baru granted. Nah, baru setelah itu kita publikasi. Nah, publikasinya salah satunya ini adalah publikasi kami tentang pendidikan anti korupsi. Kemudian di TK saya juga melakukan penelitian dan pengabdian namanya pojok baca literasi anti korupsi. Nah, kami membuat rekayasa pojok baca yang semula sudah ada, hanya saja buku-buku koleksinya itu terbatas pada buku-buku umum, maka kami beri muatan buku-buku tentang anti korupsi, baik yang kami tulis sendiri maupun buku dari KPK. Jadi tinggal minta saja ke KPK, nanti dikasih buku-buku terbitan KPK. Di bagian akhir slide ini ada buku-buku contoh yang dari KPK. Nah, ini penelitian kami lakukan di TK Aba Komplek Masjid Jogja, judulnya Pojok Baca Literasi Anti Korupsi. Apa isinya? Isinya ini salah satunya tadi menguji alat tadi dengan guru-guru TK, termasuk anaknya ya, termasuk cuma foto video anaknya tidak akan juga korupsi ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan di TK yang bisa dilakukan dan kegiatan itu bermuatan nilai-nilai korupsi. Jadi ini kami lakukan 3 tahun di TK Aba Komplek Masjid Perak ini, mulai dari workshop sosialisasi dulu ya. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan anti korupsi bagi usia dini. Setelah mereka menerima konsep itu, maka kita adakan workshop untuk para guru supaya apa? Supaya RPPH-nya itu bermuatan anti korupsi. Jadi di TK ini RPPH-nya sudah bermuatan anti korupsi. Nah, setelah itu baru kita latih skill gurunya supaya apa? Supaya mengajarnya itu standar penyuluh anti korupsi. Nah, kira-kira gitu. Karena membawa beban ajar untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi. Nah, setelah itu ini kan untuk gurunya, untuk sekolah. Nah, untuk anaknya apa? Salah satu untuk anaknya itu adalah senam anti korupsi. Nah, ini senam anti korupsi ini. Waktu itu kita masih COVID. Registrasi sampai akhir vlog. Suara saya masih terdengar ya? Masih. Oke. Masih Videonya masih bisa jalan? Videonya belum terlihat. Oh, belum terlihat. Oke, saya stop dulu berarti yang ini. Bentar ya. Videonya itu di Lewat YouTube mungkin, Prof. Oh, di YouTube ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nanti aja ya, videonya nanti aja. Materinya Terakhir. kita- Oke, terakhir nanti. Jadi senam anti korupsi itu yang melaunching KPK sudah lama, dan kami saya sendiri nggak apa-apa ya, tapi diajak bareng-bareng bisa saya. Jadi kami melibatkan mahasiswa, ada sekitar 5 mahasiswa yang saya minta untuk latihan senam anti korupsi dan dia sudah bisa. Kemudian melatih guru dan anak-anak selama mungkin 7 atau berapa kali itu. Kemudian lomba senam anti korupsi. Jadi kegiatan itu menarik sekali. Sebentar, saya mau share lagi aja ya. Basic di sini. Oh, ini nih.
Waktu saya masih berapa menit? Nanti kalau terlalu lama diingatkan ya. Ya, siap, Prof. Oke. Kemudian nah ini publikasi di media cetak, media massa ya. Tadi video sudah bagus. Silakan diupload di YouTube channelnya Prodi Piaut Yayan Syekh Nurjati. Mudah-mudahan subscribe-nya bertambah. Tapi jangan lupa kita perlu juga publikasi di media cetak seperti ini. Meskipun tidak harus cetak ya, media massa online saya kira masih banyak. Biasanya satu kegiatan bisa 6 media massa online. Dan mereka ternyata ini kalau ada berita menarik ya, ada berita bagus itu wartawan yang mendatangi kita. Jadi dulu saya pertama kali itu kaget karena banyak wartawan menemui saya untuk kegiatan di Perenggan ini. Ini juga sama, ini Mas TV-mu ya, TV-mu TV Muhammadiyah. Mungkin Yayan punya TV sehingga mungkin bisa bersurat kemudian untuk meliput gitu ya. Kamu juga sama, bersurat kepada TV nanti datang meliput. Lalu ini ada skripsi mahasiswa. Nah, ini yang menarik ini. Salah satu mahasiswa yang kami ajak untuk penelitian dan pengabdian di Prodi PAUD itu menjadi tugas akhir atau menjadi skripsi. Saya kira ini sangat membantu karena mereka dapat data gratis ya, gratis bahkan kita biayai. Sangat bagus kalau dosen-dosen Prodi Piaut dalam penelitian pengabdiannya sudah mengajak mahasiswa begitu dan sampai pada tugas akhirnya juga tentang hal yang sama tanpa mengurangi keilmuan di Piautnya. Jadi penelitiannya tetap di Piaut. Ya, kontennya pendidikan anti korupsi, latarnya tetap di Piaut. Bahkan ini diterbitkan di jurnalnya Piautnya Yayan Syekh Nurjati. Ya, terima kasih ya Bu Ulfa ya. Kemudian pengalaman-pengalaman itu saya tulis dalam buku namanya Profil Pendidikan Anti Korupsi. Terbit tahun 2022. Di UAD Press, dan ini menjadi luaran pengabdian kami harus menulis buku yang relevan dengan judul penelitian dan pengabdian kami, dan sudah kami terbitkan gitu ya. Nah, ini bukunya. Apa isi buku ini? Isi buku itu sebenarnya sederhana saja. Yang pertama tentang konsep profil pendidikan anti korupsi tadi, bagaimana kita menyiapkan generasi masa depan bangsa yang berkarakter anti korupsi. Lalu prakteknya lampirannya banyak karena dilampiri dengan RPPH karya guru-guru, RPPH yang sudah bermuatan anti korupsi karya guru-guru itu, dan juga tulisan-tulisan mahasiswa di media massa. Nah, kita cantumkan, kita lampirkan di buku ini gitu ya. Jadi ini sudah bisa direplikasi sebenarnya. Kalau di Cirebon ada PAUD mau menerapkan pendidikan anti korupsi, bisa mereplikasi dari PAUD anti korupsinya TKABA Kompleks Sitwera Jogja. Nanti bisa benchmarking di sana atau studi banding di sana atau yang lain. Ini contoh ya. Kami juga membuat sendiri gending dakwah anti korupsi. Tapi ini bukan untuk anak-anak, tapi untuk kegiatan budaya lokal. Nah, lagu ini untuk anak-anak gitu. Jadi ini gending dakwah anti korupsi karena kita kan prodi keislaman ya. Jadi gending dakwah, arti gendingnya gending Jawa, syairnya Jawa, tapi isinya Islami dan bermuatan anti korupsi. Nah, gitu. Tapi saya nggak bisa nyanyi, yang bisa nyanyi anggota kami. Saya hanya apal beberapa lirik lagu tentang kui, kembang menur dan seterusnya. Dan ini kami yang membuat notase ini bukan saya. Yang buat notase ini teman sejawat kami dari dosen seni. Kami minta tolong untuk membuat notase dari lagu yang kami buat. Saya kira bagus kalau misalnya luaran mata kuliah pendidikan anti korupsi tidak semua video tidak seragam, tapi juga ada satu yang membuat lagu anak-anak tentang anti korupsi. Wah, bagus sekali. Kemudian diciptakan seperti ini ya. Oke, lalu ada lagi. Nah, ini buku-buku sebentar. Ini hak cipta kami tentang pendidikan anti korupsi. Saya menyarankan sekali video-video itu bisa dihak ciptakan.
Nah, ini buku-buku tentang pendidikan anti korupsi yang bisa di-download di websitenya ACLC KPK. Di sana ini banyak sekali ini yang untuk TK yang saya tampilkan. Ada tunas integritas, kemudian apa ya? Ini yang temanya jujur, memang berani jujur hebat gitu ya. Dan seterusnya ini saya kira banyak buku-bukunya. Si empunya telur, mudu tak mau menari. Jadi ini tidak ada satupun yang bicara uang. Ya, jadi semua buku-buku TK ini nggak yang berkonten uang, tapi berkonten pada kejujuran. Nah, saya kira gitu. Ini saya kira lebih relevan untuk anak usia ini. Saya kira begitu Mbak Ina, Bu Ulfa, dan rekan-rekan sekalian. Jika nanti ada pertanyaan atau diskusi, kita lanjutkan dengan diskusi. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Moderator, Mbak Ina, silakan. Baik, terima kasih Prof atas materi yang dipaparkannya. Mungkin sebelum dilanjutkan ke tanya jawab, diskusi, ada sedikit penyampaian dulu dari Bunda Ulfah. Silakan kepada Bunda untuk menyampaikannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Neng Ina. Terima kasih Prof. Suyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini luar biasa ya, tadi hampir 200 orang ini Prof. Suyadi yang bergabung di sini, dan beberapa mahasiswa, beberapa guru juga Zoom-nya bersamaan gitu ya. Jadi nobar ini, nonton bareng ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Suyadi atas ilmu-ilmu yang luar biasa. Terima kasih untuk Bu Yayu tadi yang sudah menyampaikan prakata ya, sebagai dosen yang kami berdua adalah dosen pendidikan anti korupsi. Dan yang tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa ya, segenap seluruh mahasiswa yang sudah membuat video-video terbaiknya ya. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin tidak bisa ditampilkan semuanya. Tadi linknya saya sudah kasih Prof. Suyadi ya, dan Bu Kajur, dan nanti mungkin saya share juga di sini agar teman-teman semuanya bisa melihat, dan itu sedang proses diupload di YouTube-nya Prodi ya. Jadi insya Allah itu akan abadi di sana. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Jaza dan segenap jurusan maupun fakultas dan IAIN Senor Jati Cirebon ya, yang telah memberikan amanah mata kuliah ini. Dan di sini juga ada teman-teman dosen ya, baik itu PG PAUD maupun PIAUD, guru-guru yang hebat semuanya, yang kita semuanya memang sedang proses dalam belajar untuk bagaimana mendidik anak ya anti korupsi sejak usia dini. Karena memang ya seperti kita ketahui ya, kalau kita lihat evaluasi tentang standar kualitas PAUD ya, banyak ditemukan stimulasi ya yang di sana belum optimal terkait mendidik atau membentuk anak-anak menjadi pribadi yang jujur, yang dari sini pada dasarnya adalah, nah itu tadi, bagaimana mereka dilatih untuk tidak korupsi sejak dini. Saya kalau kuliah pasti bercandanya adalah makan gorengan 5 ya, tapi bayarnya 3. Prof. Suyadi gitu nggak dulu? Ya, itu bagian dari bibit-bibit. Makanya itu tadi beberapa ada video yang terkait itu Prof. Suyadi. Jadi memang ini adalah kuliah yang berbasis OB ya, yang di sana ada CPMK-nya 4, dan yang CPMK ketiga adalah teman-teman membuat video konten ya, baik itu secara umum maupun untuk anak usia dini. Mungkin itu saja ya teman-teman semuanya, dan kepada Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa, guru-guru, dan peserta semuanya yang bisa bertahan sebanyak ini ya, luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya itu tadi ya, terkait dengan pendidikan anti korupsi. Nah, nanti saya juga akan share bagaimana RPS di mata kuliah ini, yang di sana juga ada link ya yang disampaikan oleh Prof. Suyadi
bisa mendidik, bisa mendownload e-book secara gratis ya. Nah itu nanti tinggal di lembaga bisa di print dan bisa untuk pojok baca satuan PAUD. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Prof. Suyadi. Saya tidak bisa membalasnya. Nanti membalasnya dengan apa ya? Dan juga Bu Jayu dan juga mahasiswa semuanya, insya Allah ini akan bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semuanya ya. Kita bisa menyebarkan atau menebarkan bagaimana pendidikan anti korupsi dan langsung kepada pakarnya ya Prof. Suyadi ini kita sudah melihat bagaimana best practice ya, tidak sekedar bagaimana pengetahuannya tapi keterampilannya dan publikasinya semoga menjadi inspirasi kita semuanya ya. Untuk adik-adik mahasiswa juga ya. Ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Dulu itu Prof. Suyadi itu sahabat saya ya. Sahabat dari mulai nol yang sekarang sudah profesor. Nolnya seperti apa? Nah, itu luar biasa. Pokoknya nolnya itu ya seperti teman-teman semuanya, tapi beliau rajin. Jadi kalau di kelas itu paling rajin ya kan, paling pokoknya apa yang dilakukan itu pasti outputnya ada, hasil karyanya ada gitu ya. Dan pasti tentu ini membanggakan keluarga beliau dan pencapaian ini adalah sesuatu luar biasa dan bisa menginspirasi kalian. Untuk lebih lengkapnya kan teman-teman atau adik-adik mahasiswa bisa googling terkait dengan beliau. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan seminar anti korupsi ini dan insya Allah ini gratis dan peserta semuanya akan mendapat sertifikat yang tingkatnya nasional. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya ajak tepuk anti korupsi, tapi agak malu kalau Prof. Suyadi bisa nggak tepuk anti korupsi? Bisa lah pasti ya. Oke, saya kembalikan ke Neng Ina, silahkan. Baik, terima kasih Bunda yang sudah menyampaikan tadi kata-katanya ya. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Untuk sesi pertama ada 5 orang terlebih dahulu. Silakan bagi para peserta dan mahasiswa yang mau bertanya raise hand terlebih dahulu atau boleh melalui chat. Linda Nailah, barangkali mau bertanya, sudah raise hand? Ya, sebelumnya mohon maaf off cam ya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin bertanya, bagaimana sih pendidikan anti korupsi itu dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara efektif di sekolah-sekolah. Nah, jadi untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menghindari perilaku korupsi di masa depan. Terima kasih. Bagaimana Prof? Mau ditampung dulu atau mau Ya, langsung tampung dulu dijawab? aja. Saya kira nanti waktu kita sampai asar ya, sekitar 15 menit lagi. Sehingga pertanyaannya ditampung dulu, nanti saya jawab bersamaan aja. Baik Prof. Selanjutnya. Boleh saya bertanya? Raise hand siapa ya? Nama saya Rahmi Firdausi. Maaf off cam ya. Iya Mbak. Boleh bertanya? Izin Prof, saya mau bertanya tentang seberapa efektif pendidikan anti korupsi dimasukkan dalam kurikulum. Ekspektasi apa sih yang diperlukan pemerintah itu terhadap pendidikan anti korupsi? Sampai mana cara mengukurnya? Bagaimana cara mengukurnya itu? Saya masih belum, maksudnya apakah ini program berbataskah, jangka panjang kah, apakah cuma pemerintah itu ingin menurunkan indeks korupsi di Indonesia ini seperti apa? Mohon izin Prof, makasih Prof.
Baik, Masih untuk ada? selanjutnya Mbak Ina masih ada yang lain? silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Iya, boleh melalui chat. Itu Pak Edi mau tanya, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung. Mohon memperkenalkan diri, Prof. Suyadi. Saya kebetulan dosen pendidikan anak usia dini di Bekasi. Jadi kebetulan saya mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Oh iya, iya. Jadi yang mengganjal di pikiran saya, Prof, itu ada kemarin ya, tahun kemarin kalau nggak salah viral ya, pejabat publik mengatakan kalau di bawah 50 juta korupsi dimaafkan. Nah, itu maksudnya gimana, Prof? Saya nggak ngerti, Prof. Alur berpikirnya, kita udah semangat ya, mengajarkan mahasiswa bagaimana apa itu KKN. Demikian, Prof, singkatnya, Prof. Ya, iya. Terima kasih Terima kasih. sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 3 dulu ya, Mbak Ina ya. Iya, boleh, Prof. Atau ini Mbak Ninda mau yang resen ini mau tanya sekalian? Oh, udah tadi, maaf belum Oh, udah, oke, ya. Malah lupa yang pertama tadi apa ya, Mbak ya? diulangi lagi Kak pertanyaannya. Iya, boleh. Ya, jadi pertanyaannya tuh gini, bagaimana pendidikan anti korupsi itu dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara efektif di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari serta hindari Pertanyaannya panjang sekali, bagus sekali. Oke, ini pertanyaan yang mendasar saya kira harus dijawab ya. Yang pertama gini, harusnya sebagaimana yang kami tulis di artikel di buku pendidikan anti korupsi itu memang tidak kognitif. Jadi tidak kognitif, tidak teoritis. Ya ada aspek teoritisnya, misalnya harus membaca undang-undang tindak pidana korupsi atau undang-undang Tipikor. Itu kan ada minimal ada 7 jenis atau 7 bentuk korupsi. Tapi dari 7 bentuk korupsi itu semuanya ada 31. Nah, saya kira itu pengetahuan dasar kognitif itu ya. Kemudian yang paling penting itu justru adalah rencana aksi pencegahan korupsi. Nah, rencana aksi pencegahan korupsi itu bagaimana melibatkan masyarakat, kampanye anti korupsi, supaya apa? Supaya lebih banyak masyarakat ini yang terlibat mengawasi pejabat publik. Jadi mengapa sekarang ini banyak kepala desa yang terkena kasus korupsi di desa? Karena masyarakatnya cenderung acuh tak acuh. Masyarakatnya tidak partisipatif ikut mengawasi penggunaan dana desa. Padahal itu sudah ada rambu-rambu ya, misalnya setiap desa itu harus memasang baliho perolehan dana desa dan penggunaannya kayak apa. Jadi kalau tidak ada itu, maka masyarakat harusnya bertanya, boleh bertanya, dan bahkan harus bertanya mengapa tidak ada. Karena itu bagian dari transparansi. Nah, kuliah pendidikan anti korupsi itu idealnya terjun ke masyarakat untuk mengoreksi hal-hal seperti itu. Kalau berani. Kalau tidak berani, maka dia bisa mengkampanyekan di media sosial supaya apa? Supaya menggerakkan massa untuk ikut serta, ya, melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan itu menggunakan uang rakyat. Itu tugas pencegahan korupsi di situ. Tapi kalau pendidikan korupsi itu hanya kuliah di kelas, kemudian UTS, UAS, ya nggak ada dampaknya. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang persoalan integritas ini nggak mudah. Jadi nggak mudah betul ya. Hampir semua pimpinan KPK itu sudah diseleksi dengan sangat ketat. Tapi
akhir ini si Firly ini betul-betul menjadi pukulan telak bagaimana seleksi itu betul-betul gagal sama sekali. Harusnya lewat pimpinan KPK itu kita bisa menemukan tokoh bangsa yang berintegritas, yang betul-betul uji karakter anti korupsinya. Tapi itu tidak. Padahal itu pimpinan KPK ya. Artinya kalau bukan pimpinan KPK, kena OTT itu masih ya bukan dimaklumi sih. Artinya itu kalau ya dosanya itu nggak begitu murokap gitu loh. Tapi kalau sudah pimpinan KPK kok tersangka itu kan udah berlipat-lipat itu. Jadi integritas ini persoalan kita bersama dan sepertinya prosesnya tidak mudah meskipun dalam Islam sendiri lewat thariqah itu sudah ada. Kalau itu diterapkan mungkin ada harapan. Jadi misalnya jalan thariqah pendidikan kaum sufi itu ada itu yang metode-metode untuk mengasah spiritualitas dan salah satunya berefek pada integritas. Tapi sekarang jarang sekali kita temukan di PTKI pendidikan tinggi keagamaan Islam yang menempuh metode-metode thariqah jalan sufi itu. Saya kira itu Mbak. Ya, jadi satu persoalan bisa kita jawab, tapi integritas itu masih menjadi persoalan yang pelik untuk kita semua ya. Lalu yang sebelum ketiga, saya lupa yang kedua. Yang ketiga dulu ya. Pak Edi, makasih Pak Edi Mustafa dari State Al-Marhalah. Makasih ya. Makasih Pak. Saya kira ini salah satu pegiat anti korupsi ini. Karena di Pergub itu pendidikan anti korupsi diinsersikan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semua Pergub menyatakan begitu. Jadi ini tugasnya Pak Mustafa memang. Nah, itu mungkin hanya celotehan saja Pak, tapi celotehannya begini, karena KPK itu kan nggak ada di daerah. KPK itu hanya ada di pusat. Di pusat itu di pemerintahan pusat. Jadi nggak ada KPK di tingkat provinsi, KPK di tingkat kabupaten nggak ada. Adanya unit-unit kendali gratifikasi. Sehingga yang korupsinya kecil-kecil itu nggak mungkin ditangani oleh KPK pusat. Lalu orang-orang awam mengatakan kalau korupsinya kecil mungkin lolos, mungkin gitu ya. Jadi bukan berarti itu dibiarkan. Ya. Yang ada itu sekarang adalah unit kendali gratifikasi. Jadi harusnya setiap kantor-kantor pemerintahan, entah itu Polda, entah itu Sekda, dan lain-lain, dia punya unit kendali gratifikasi. Kalau di sekolah namanya zona integritas, di kampus juga zona integritas. Nah, di zona integritas itu ada susunan kabinetnya, ada susunan organisasinya, sama unit kendali gratifikasi. Nah, itulah yang menangani kasus-kasus korupsi yang kecil-kecil tadi, yang mungkin tidak besar karena memang lembaganya kecil. Termasuk beberapa rektor perguruan tinggi yang kena kasus korupsi pernah kan beberapa kali kan. Itu karena ada zona integritas di kampus dan ada unit kendali gratifikasi di kampus itu. Walaupun itu ya nggak mungkin hanya 50 ya. Pokoknya kampus yang punya fakultas kedokteran, tapi PTNBH yang punya fakultas kedokteran itu rawan sekali itu. Tolong ikut diawasi itu ya. Tapi sekarang PTNBH itu kan membuka jalur mandiri itu besar kali. Itu mungkin perlu diawasi juga itu. Karena jalur mandiri itu kayaknya jalur abu-abu. Dia memakai biaya APBN atau betul-betul biaya mandiri. Dan lain-lain. Saya kira begitu Pak Edi Mustafa. Tapi saya kira nanti Pak Edi Mustafa lebih ke integritas tadi. Supaya kita tidak menangani kasus-kasus yang instan, tapi upaya-upaya pencegahan jangka panjang. Nah, pertanyaan kedua tadi apa Mbak ya? Sampai di tadi ya, keefektifan apa tadi ya? Saya nggak nyata. Sampai mana cara mengukurnya dan apakah programnya itu jangka panjang atau tidak? Ya, jadi korupsi ini kan sekarang sudah menjadi musuh semua negara di dunia. Bukan program hangat-hangat ayam itu bukan.
bukan program yang untuk pencitraan, itu bukan. Jadi korupsi ini sudah kejahatan luar biasa yang menjadi musuh semua negara di dunia. Mirip, mungkin kelasnya sudah kelas teror dan narkoba. Jadi kejahatan yang paling kejam itu kan satu teroris, yang kedua narkoba, yang ketiga korupsi. Jadi meskipun di level mana urutannya kita tidak bisa menentukan, tapi tiga inilah yang disebut-sebut kejahatan paling paling kejam di dunia, menjadi musuh semua negara di seluruh dunia. Nah, di Indonesia pendidikan anti korupsi itu semakin lama semakin menguat, meskipun di eranya Jokowi ini dengan revisi Undang-Undang KPK itu ada survei publik yang menyebutkan bahwa ada pelemahan KPK. Dan itu dibuktikan dengan tersangkanya Firly ini mungkin benar, karena dengan undang-undang yang direvisi itu membuka peluang untuk masuknya orang-orang yang kurang berintegritas, lalu sampai terjadi kasus yang sekarang ini. Tetapi di daerah-daerah, di ranah pencegahan, ya pendidikan anti korupsi terus menguat. Saya kira baru eranya Jokowi periode kedua saja yang sampai ada 26 peraturan gubernur tentang implementasi pendidikan anti korupsi. Sebelumnya nggak ada. Kalau ada hanya 1-2. Kalau tidak hanya inisiatif personal atau inisiatif golongan tertentu untuk melakukan aksi-aksi pencegahan korupsi itu. Tetapi kalau dari regulasi secara nasional ya baru kali ini. Gitu. Apalagi organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu sudah MOU dengan KPK untuk menerapkan pendidikan anti korupsi. Tapi jujur harus diakui bahwa mencari orang-orang yang mau untuk berkiprah, ya kalau bahasa kami ya penyuluh-penyuluh atau aktivis-aktivis anti korupsi ini nggak mudah. Karena memang KPK sendiri menghendaki tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Mereka harus melalui uji kompetensi dulu, baru dipersilakan untuk masuk. Artinya ada seleksi integritas untuk ke situ. Nah, saya kira ini proyek integritas di masa depan yang tak mungkin surut, tapi akan justru terus bertambah. Nah, evaluasinya seperti apa? Kita belum punya instrumen itu, kecuali inisiatif yang seperti riset saya itu ya, misalnya bisa saja sekolah-sekolah yang sudah membranding dirinya sekolah-sekolah berintegritas untuk anti korupsi itu diukur kesehatan otaknya seperti apa. Tapi akan sangat rumit dengan pola-pola seperti itu. Tapi kami pernah melakukan eksperimen sederhana ya. Misalnya dulu di Bawean itu kami datang ke TK Umar Mas'ud, bukan TK apa ya, TK Umar Mas'ud Bawean. Itu satu-satunya TK yang terbesar di Bawean. Nah, di TK itu jam 9 itu waktunya makan snack. Nah, makan snack itu biasanya dibagi satu-satu. Jadi anaknya duduk rapi di meja, di tempat duduk masing-masing, lalu gurunya membagi satu-satu gitu. Nah, itu kami ubah snacknya tidak dibagi, tapi suruh ngambil sendiri-sendiri. Cuma saya minta tidak dikasihkan jam 9, tapi jam 10, jadi diundur 1 jam. Nah, bagi anak-anak yang mengambil jam 9, itu 1, boleh silahkan diambil 1. Tapi yang diundur sampai jam 10, apalagi sampai jam 11, itu boleh ngambil 2. Nah, instrumen kami begitu kemarin. Yang terjadi adalah hampir semua anak itu, separuh anak mengambil jam 9. Nah, yang jam 10 itu mengambil 2, bahkan ada yang 3. Karena roti kuenya itu sengaja kami lebihkan. Nah, bahkan ada 1 anak yang sengaja merebut sisa snack yang tersisa itu. Tapi ada 1 anak yang dia mengambil snack terakhir, ada sisa beberapa, tapi dia tetap ngambil 1, nggak mau 2. Ini di luar prediksi kami sebelumnya, yang dia sudah rela menahan lapar dan kami sudah menyediakan reward halal untuk 2 kue yang lebih, tapi dia tetap nggak mau, hanya ngambil 1. Nah, anak-anak yang seperti inilah anak-anak yang bibit integritasnya itu tumbuh dengan bagus. Maka kalau di TK-TK ada instrumen-instrumen seperti itu, misal disiapkan kue, disampaikan jatah kuemu 1 gitu ya.
kemudian dia betul-betul hanya ngambil satu, maka itu sudah standar minimal integritas terpenuhi. Tapi kalau dengan alasan tertentu, tadi belum sarapan, lalu ngambil 2, ya itu nggak apa-apa, karena sudah jujur. Tapi kalau dia ngambil 2 kok nggak bilang, nah itu sudah indikasi integritasnya mengkhawatirkan. Nah, saya kira instrumen-instrumen untuk mengukur lewat eksperimen seperti itu. Meski itu nggak gampang ya, karena kita nggak mungkin monoton hanya itu terus alat uji kita. Saya kira begitu Mbak Ina, Mbak Ulfa, teman satu kelas saya di S2 PIAUD dulu. Jadi S2 saya PIAUD, satu kelas dengan Mbak Ulfa itu. Ya mudah-mudahan segera selesai setidaknya dan menyusul guru besarnya gitu ya. Terima kasih sekali atas undangannya untuk bisa berbagi di Yayan Syekh Nurjati Cirebon, dan kami doakan mahasiswa-mahasiswa PIAUD banyak menginspirasi masyarakat luas, terutama generasi milenial sejawatnya, karena digital natif itu penetrasi di media sosial sudah bagus. Video-video mudah-mudahan bisa diupload di channel YouTube-nya PIAUD dan mendapatkan like serta subscribe oleh teman sejawat milenial yang lebih banyak, dan itu sebagai indikator yang paling nyata bahwa kampanye integritas itu diterima oleh teman sejawat Anda. Sekali lagi terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Akhirus salam, nasrullah wa batun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof yang sudah memaparkan materinya, dan semoga materi yang disampaikannya bermanfaat khususnya untuk beliaunya, kita semuanya, amin. Mungkin saya juga selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur katanya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu enggak ikut. Terima kasih Prof Siyadi. Udah di-share belum ini link? Oke, saya pamit. Ya. Sudah di-share belum, Neng? Sisil? Sisil? Sudah, Bunda. Sudah ya, di-share di Zoom sayang, itu. Sayang. Terima kasih, Silakan. Mangga diisi daftar hadirnya untuk mendapatkan sertifikat. Yuk ditutup. Neng ini udah nutup ya? Mohon maaf, ini presennya kan pakainya daftar ya? Ngisi link. Pakainya link, Bunda. Ngisi linknya? Iya, ini Ya. yang di-share sama adik-adik mahasiswa. Silakan. Ya, nanti di-share di grup juga, Bunda. Nah, udah. Kalau yang di line grup gimana, Bun? Nanti yang ada di grup seminar nasional juga akan di-share juga, Bunda. Enggak, kami kan dari STPI. Oh iya, Ibu nanti bisa inbox di itu apa Instagram, bisa di PIAUD Syekh Nurjati Cirebon atau di itu Ibu apa? Oke, terima kasih Bunda. Ini boleh di Ibu kelihatan nggak di chat Zoom-nya ada link. Nih, silahkan itu di copy ya. Ada. Diisi. Ya itu nanti Itu hanya pendaftaran, Bun. Enggak Ibu, itu daftar hadir sertifikat Ibu. Ya. Oke, nanti sertifikatnya langsung terkirim ke email atau download di Drive ya. Makasih semuanya. Iya, terima kasih Bun. Ya, Terima kasih juga Bunda. Terima kasih Bunda. Sampai ketemu ke seminar selanjutnya. Terima kasih adik-adik. Amin. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sisil itu pasti suaranya ya.
Bu Yayu. Terima kasih banyak ya Bunda ya. Iya. Yayu pamit ya. Makasih banyak. Ina dan Ya. kawan-kawan semua. Ayo tutup ya Iya, Pak. Zoom-nya ya, rekodnya ini.